Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pegang teguh dua peninggalan Al-Quran dan Hadis. Saya Intan Fitratunisa akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipahami. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran yaitu firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir atau dengan perantara malaikat Jibril. Adapun fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Al-Fussilat 44. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran agama Islam yang meliputi seperti ibadah, hukum, ekonomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga, sebagai peringatan dan pelajaran pada manusia. Dan yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rina Mulyani dengan NIM 1917101162. Saya dari 3 PKID. Sebelumnya, teman saya Intan telah menjelaskan pengertian Al-Quran, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Tolong teman-teman simak baik-baik ya. Teman-teman pasti tahu apa sih itu hadis? Ya, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis juga disebut dengan sunnah yang merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan tak hanya dengan pengertian hadis, di sini saya akan menyampaikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Teman-teman tolong simak baik-baik. Yang pertama yaitu bayan takrir. Bayan takrir ini ialah menetapkan, memantapkan, memperkokoh apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Dan yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir ialah menjelaskan, merinci, atau mengkhususkan ayat-ayat yang maknanya samar atau ayat-ayat yang maknanya umum. Dan yang terakhir yaitu bayan tabdil. Bayan tabdil ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Oke teman-teman sekalian, sekian presentasi saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman BKID semua, selanjutnya saya Dina Zulfa Mahfuda, NIM 1917101150 akan menjelaskan mengenai hadis yang berkenaan dengan pegang teguh dua peninggalanku, Al-Quran dan Sunnahku. Ya, jadi pegang teguh dua peninggalanku, Al-Quran dan Sunnahku ini merupakan sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah menyerukan kepada umatnya supaya umatnya itu mau berpegang teguh terhadap dua ini ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalilnya, taraktu fikum lantadilu mata masaktum bihima kitabillahi wa sunnatu rasulih. Yang artinya, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat apabila mau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan sunnatul rasulih, maksudnya al-hadis ya. Jadi hadis ini hukumnya sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazim, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam At-Ta'zim wal Minah fi Intisari Sunnah halaman 12-13. Jadi hadis ini karena banyak yang meriwayatkan yang intinya itu sejenis ya, jadi dihukumi sahih li ghairihi. Hadis selanjutnya yang memperkuat hadis sebelumnya yang intinya menyerukan kepada umat manusia kalau kita tuh harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, yaitu hadis yang berbunyi
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Al-Bukhari, riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku kelak akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, niscaya ia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh ia telah menolak untuk masuk surga. Iya, jadi dari dalil ini bisa disimpulkan bahwa Rasulullah telah memerintahkan kepada umatnya untuk taat kepada beliau, yaitu dengan menjalankan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis ini ya. Dan bahkan beliau itu menyerukan kepada umatnya bahwa suatu saat nanti tuh ada yang tidak mau masuk surga. Akhirnya para sahabat bertanya, loh kenapa ya Rasulullah? Kenapa dia tidak mau masuk surga? Akhirnya Rasulullah menjelaskan, dia tidak mau masuk surga karena dia itu tidak taat kepadaku. Yang dimaksud tidak taat itu apa? Yang dimaksud tidak taat kepada Rasulullah yaitu dia tidak mau berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak mau dijalankan. Jadi seperti itu maksudnya. Ini ya teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kita harus berpegang teguh terhadap keduanya. Kenapa kita harus menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa tidak Al-Quran saja gitu ya. Nah jadi secara logika pun sudah bisa terjawab ya. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia untuk beribadah ya. Nah manusia itu harus berpegang teguh terhadap keduanya, kitabullah wa sunnatur rasulih ya. Jadi begitu teman-teman, yang dapat sekiranya itu yang bisa kami dari kelompok 3 sampaikan. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.